Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia, tepatnya pada spermatogenesis. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Untuk sel kelamin jantan itu melalui proses spermatogenesis, dan untuk kelamin betina atau produksi ovum, sel telur, itu melalui oogenesis. Baik, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang spermatogenesis. Kalian tentunya masih ingat alat kelamin pada pria. Ini adalah skrotum yang membungkus testis, kemudian dilanjut di sini ada penis yang membungkus uretra. Nah, yang berhubungan dengan peristiwa spermatogenesis adalah di bagian dalam skrotum, yaitu testis. Testis kita ambil, kita perbesar di sini. Di dalam testis itu dijumpai banyak sekali yang namanya tubulus seminiferus. Ini tubulus seminiferus ini adalah saluran yang berkelok-kelok. Nah, di antara tubulus seminiferus ini ada yang namanya sel Leydig. Untuk apa fungsi sel Leydig? Sel Leydig adalah untuk memproduksi hormon testosteron. Sebenarnya hormon testosteron itu sudah diproduksi sejak kalian masih dalam kandungan. Nah, semakin tambah usia sejak lahir, itu hormon testosteron yang diproduksi semakin banyak. Nah, kapan meningkat pesat? Pada saat kalian usia antara 11 sampai 14 tahun. Di sini hormon testosteron diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, dengan jumlah yang sangat banyak ini mampu untuk merangsang tubulus seminiferus ini untuk terjadi pematangan sperma atau spermatogenesis. Baik, kita mulai bagaimana proses pematangan spermatogenesis. Kita ambil di tubulus seminiferus, kita perbesar. Ini ya. Jadi di tubulus seminiferus ini dipotong secara melintang. Kita mulai bagian yang tepi. Nah, di bagian dinding tubulus seminiferus itu ada yang namanya spermatogonium. Spermatogonium di dalam testis itu jumlahnya banyak. Kita ambil satu spermatogonium, ini nanti akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer, menjadi dua. Ya, ini mitosis. Mengapa? Karena walaupun spermatogonium ada di alat kelamin, tapi ini masih termasuk sel tubuh, makanya membelahnya secara mitosis. Nah, di sini spermatogonium supaya tetap hidup sehat itu dipantau oleh sel Sertoli. Untuk apa? Memberi nutrisi supaya kesehatan spermatogonium ini terjaga. Nah, saya kembali, spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer, menjadi dua, masing-masing sifatnya diploid karena membelah secara mitosis. Nah, kapan meiosis? Mulai dari spermatosit primer. Spermatosit primer nanti akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder
membelah lagi menjadi spermatid yang masing-masing nilainya N atau haploid. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi, ya, menyempurnakan diri menjadi sperma. Itu tentang spermatogenesis. Sperma yang sudah dibentuk melalui gametogenesis itu nanti akan disimpan sementara di epididymis, ya. Jadi produksinya gametogenesis kan memproduksi sperma atau peristiwa gametogenesis kan ada di testis ini, ya. Nah, menghasilkan sperma ini nanti akan ditampung dulu di epididymis. Di epididymis ini disempurnakan lagi, didewasakan lagi. Nah, lama kelamaan kan penuh di sini, ya. Mengapa kok perlu didewasakan lagi? Itu supaya fit, karena mengingat apa? Sperma itu kan fungsinya untuk membuahi sel telur pada tubuh wanita. Jadi melalui jalan yang lumayan panjang, maka perlu sperma itu harus disempurnakan. Nah, terjadi di epididymis. Terus sejak usia 11 sampai 13 tahun terjadi pematangan. Selama pria tersebut masih hidup, selalu terjadi peristiwa spermatogenesis. Nah, akhirnya sperma di sini di epididymis kan semakin penuh. Nah, semakin penuh ini nanti ada rangsang sperma ingin keluar, ya, melalui dari epididymis nanti akan menuju ke saluran yang namanya vas deferens. Nah, ini. Nah, saat keluarnya sperma dengan zat-zat lain yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris, ya, masih ingat, itu namanya mani, air mani. Saat keluarnya air mani pertama itu yang kita sebut peristiwa mimpi basah. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam testis, ya, testis manusia kan ada satu pasang, itu dua-duanya menghasilkan jutaan sperma setiap harinya mulai sejak masa pubertas atau sejak usia antara 11 sampai 14 tahun. Memproduksi sperma itu dari pubertas sampai pria tersebut meninggal. Jika sperma itu keluar, ya, keluarnya bersama zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar aksesori, ya, tentunya kalian masih ingat. Jadi sperma bersamaan dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar aksesori, dan semua itu disebut air mani atau semen. Itu sekali keluar jumlahnya kurang lebih ada 3 ml atau sejumlah sperma sekitar 400 juta sel sperma. Subhanallah. Nah, kalau kita perhatikan satu sel sperma itu mempunyai bentuk seperti ini. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Ini bagian-bagian sperma. Mengapa kok di kepala runcing? Ini membantu proses berlangsungnya pembuahan. Jadi punya tekanan dalam. Kemudian di bagian kepala ini ada materi genetik yang dari ayah untuk disampaikan nanti disatukan dengan materi genetik dari telur ibu. Nah, ini adalah leher sperma yang menghubungkan kepala dengan ekor. Apa fungsinya? Di leher ini ada mitokondria. Untuk apa?
memproduksi energi, ya, jadi mensintesis protein, zat gula yang menghasilkan energi. Untuk apa? Energi untuk geraknya sperma. Mengingat sperma itu melakukan perjalanan yang lumayan panjang, ya, jadi dimulai dari testis menuju epididymis, vas deferens dan sebagainya, berhijrah ke tubuh wanita, itu kan lumayan panjang, sehingga perlu energi cukup besar yang dihasilkan oleh mitokondria. Ini anak-anak mereview bagian-bagian dari testis, ya. Jadi di dalam testis itu ternyata banyak dijumpai saluran yang berlikuk-likuk yang kita sebut tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus adalah tempat berlangsungnya spermatogenesis. Nah, tubulus seminiferus bekerja itu karena adanya sel Leydig. Apa tadi fungsinya sel Leydig? Adalah memproduksi hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron itu satu, ya, sebenarnya ada dua. Satu, untuk memantau pertumbuhan kelamin primer. Yang mana yang primer? Ya, spermatogenesis itu tadi. Jadi proses pembentukan sperma itu yang primer. Nah, yang sekunder adalah untuk memantau pertumbuhan kelamin sekunder. Contoh, ya, jadi ada perubahan fisik. Kalau primer itu cenderung ke sperma, pembentukan sperma. Kalau sekunder itu ke fisik. Contoh, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu pada pria, misalnya di ketiak, di kumis dan sebagainya. Kemudian suara mulai memberat, ya, dan sudah tertarik dengan lawan jenis. Di sini mengapa kok tertarik dengan lawan jenis? Karena ada hubungannya dengan spermatogenesis. Spermatogenesis itu kan diproduksi sejak mulai akhir balik. Nah, di situ sperma sudah banyak pengen keluar. Nah, disinilah ada hubungannya, ada hasrat tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini adalah anatomi testis secara keseluruhan. Yang bulat-bulat terang itu adalah tubulus seminiferus, ini, ya, ini adalah potongan melintang testis. Nah, di antara tubulus seminiferus itu ada sel Leydig. Nah, ini adalah peta konsep spermatogenesis. Nah, ini, ya, saya tunjukkan, saya agak lebih dekat lagi. Nah, kita mulai dari spermatogonia, itu satu sel spermatogonia. Ada juga menyebut spermatogonium, itu jamaknya. Nah, nilainya 2N, artinya apa? Ini masih termasuk sel tubuh. Kalau pada manusia berarti ada 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Ini nanti membelah menjadi 2 secara mitosis. Hasilnya apa? Spermatosit primer. Ada 2 sebenarnya, tapi kita ambil satu saja, spermatosit primer. Yang satunya juga sama, membelah menjadi apa? Spermatosit sekunder menjadi 2. Nah, pada saat pembelahan spermatosit primer ke spermatosit sekunder, ini secara meiosis. Dilihat jumlah kromosomnya, awalnya 2N atau 46 buah, membelah. Nah, di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom atau disebut pembelahan reduksi. Di sini terjadi reduksi, pengurangan jumlah kromosom dari 2N menjadi N, menjadi separuhnya. Ini terjadi pada meiosis 1. Jadi awalnya tadi 46 kromosom, di sini
23 kromosom bersifat apa? Haploid N, spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder berlangsung meiosis yang kedua, masing-masing membelah menjadi 2, menghasilkan 4 spermatid. Nah, ini terjadi di testis ya, ini terjadi di testis ini masih. Nah, spermatid ini belum sempurna, terjadi spermiasi atau diferensiasi, disempurnakan. Akhirnya terbentuk kepala, leher, dan ekor. Ada 4 sperma dalam 1 spermatogonium. Ya, jadi kalau di tubuh pria testis itu kan jumlahnya banyak spermatogonium. Ini 1 spermatogonium ada 4 sperma. Ini nanti dibawa ke epididymis, disempurnakan lagi, didewasakan lagi. Anak-anak, pada proses spermatogenesis itu ada hormon yang berpengaruh di kegiatan tersebut. Perhatikan, ada kelenjar pituitari yang ada di bawah otak, itu yang warna hijau, mempunyai fungsi menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar-kelenjar lain. Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak kelenjar, bekerjanya itu diatur oleh kelenjar pituitari yang berwarna hijau. Makanya kelenjar pituitari disebut gland, kelenjar master atau master of gland. Nah, mengendalikan kelenjar apa saja? Antara lain adalah mengendalikan tugasnya kelenjar testis. Nah, hormon-hormon yang berpengaruh di kelenjar testis adalah LH, luteinizing hormone. Apa fungsinya? LH berfungsi untuk merangsang sel Leydig yang terdapat di testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi ternyata hormon testosteron keluar itu karena adanya LH. Ya, yang di LH ini adalah keluar karena adanya kelenjar pituitari. Jadi diperintah oleh pituitari untuk merangsang sel Leydig untuk bekerja. Gitu ya. Kemudian FSH, follicle stimulating hormone, ini merupakan hormon yang dapat merangsang sel Sertoli. Masih ingat sel Sertoli? Sel Sertoli adalah yang ada di tubulus seminivirus. Tujuannya adalah untuk melindungi sperma, untuk melindungi spermatogonium. Yang berikutnya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berfungsi untuk merangsang terjadinya pematangan sperma atau spermatogenesis, itu yang primer. Sedangkan yang sekundernya adalah untuk perubahan fisik tubuh pria. Antara lain 1, suara memberat, dada membidang, tumbuh kumis bagian tertentu, dan punya hasrat tertarik dengan lawan jenis. Materi tentang spermatogenesis mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.